Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkenankanlah pertama-tama saya menyapa murid-murid saya dulu, ketua terlebih-lebih yang kelas 12 yang baru saja menyelesaikan retret mereka. Apakah kalian masih ingat itu ya, perbedaan antara happiness and joy? Masih ya? Dengarkanlah ini. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, engkau akan berbahagia. That's joy. Karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini tidak menyertakan ayat 3 sampai 6. Hanya diberikan ayat 1 dan 2 sebagai pengantar. Terus lanjut menuju ayat 7 sampai 14, sampai dengan 14. Saya sebenarnya ingin membacakan ayat 3 sampai 6 agar gambaran kita akan kisah Injil hari ini menjadi lebih lengkap sedikit. Tapi tidak ada kitab suci di sini, jadi silahkan bayangkan sendiri ya. Ayat 3 sampai 6 itu seorang yang busung lapar datang kepada kepada Tuhan Yesus dalam perjamuan di tempat orang Farisi ini. Mengundang makan rupanya memang menjadi bagian dari kebudayaan manapun. Tidak ketinggalan dalam tradisi Yahudi di zaman Yesus. Sebagai bagian dari kebudayaan, mengundang makan menunjukkan status sosial. Jadi bukan soal makannya yang penting, tapi siapa yang mengundang dan siapa yang diundang. Yesus diundang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi adalah pemuka jemaat, jadi Yesus diundang makan di tempatnya pemimpinnya pemimpin. Pemuka jemaat, pemimpinnya pemimpin. Boleh dikatakan suatu kejadian langka. Sebab dalam budaya Yahudi waktu itu, mungkin juga di tempat kita sekarang ini, mengundang makan itu untuk kalangan sendiri dan terbatas. Orang Farisi yang mengundang orang Farisi saja, sambil makan sambil membicarakan kepentingan kelompok mereka sendiri saja. Kalau ada orang luar kelompok diundang, pasti ada udang di balik rempeyek, ya, ada maksud tertentu. Dan benar, semua orang yang hadir mengamat-amati Yesus dengan seksama. Orang-orang Farisi mengundang Tuhan Yesus makan tidak dengan niat tulus, tetapi dengan niat hendak membuktikan kecurigaan mereka terhadap Yesus, hendak menemukan kesalahan pada dirinya. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung lapar di hadapannya. Yang rentan terhadap penyakit busung lapar, busung air, yang rentan terhadap penyakit busung air adalah orang miskin, bukan orang kaya seperti kaum Farisi. Jadi orang ini pastilah bukan undangan. Kisah selanjutnya kita sudah dengar di akhir bagian ini. Kita mendengar bahwa orang-orang Farisi tidak sanggup membantahnya. Yesus membalikkan kecurigaan mereka, malah menunjukkan kepada mereka kedengkian hati mereka sendiri. Lalu Yesus melanjutkan kritiknya terhadap sikap hati yang ada di balik budaya mengundang makan. Bagian pertama, sikap hati bila diundang makan. Bagian kedua, sikap hati bila mengundang makan. Tetapi apakah Tuhan Yesus hanya mau berbicara soal tata cara diundang dan mengundang makan? Kiranya tidak, Dia mewartakan kerajaan Allah
Dan pesan berikut ini dapat kita renungkan dalam kerajaan Allah, dalam perjamuan Tuhan. Semua orang penting, entah duduk di depan, entah di belakang, yang kiri maupun yang kanan, terbalik ya, yang kiri maupun yang kanan. Yang hadir 30 menit sebelum misa mulai, atau yang karena satu dan lain hal terpaksa terlambat. Siapapun, bagaimanapun, masing-masing Anda penting, berharga di mata Tuhan, terhormat, karena Anda semua diundang, meskipun lagi-lagi dengan satu atau lain alasan tidak dapat langsung datang, hanya menyaksikan lewat Santo YouTube. Diperlukan hal ini untuk dapat memahaminya, kerendahan hati. Silakan dibaca kembali teks Injil kita hari ini untuk meresapkan pesannya. Anda dapat berkonsentrasi pada bagian pertama bila diundang makan, atau bagian kedua bila mengundang makan, atau kedua-duanya jika hati Anda tergerak untuk itu. Kerendahan hati. Sebelum kita tutup renungan kita dengan sharing dari Penny, seorang sukarelawati kerabat kerja Ibu Teresa. Seperti banyak volunteer yang saya kenal, saya menginjakkan kaki di Calcutta karena kebetulan. Sebenarnya saya hanya singgah dalam perjalanan saya menuju Australia. Saya adalah seorang terapi kecantikan pada waktu itu. Saya baru bercerai dan seorang teman lama membelikan sebuah tiket bagi saya untuk mengunjunginya. Saya menemukan YWCA itu di Women Catholic Association, ya. Y-nya saya masih harus mencari. Dan segera disambut oleh koordinator volunteer untuk misionaris cinta kasih. Dia berkata, "Saya telah berdoa untuk seseorang dan Anda datang." Dia bertanya pada saya apakah saya dapat membantunya pergi ke perkampungan kumuh dan mengundang anak-anak untuk ikut ambil bagian dalam perayaan Natal di rumah induk. Dapatkah Anda bayangkan saya ada di sana dengan rok kecil yang ketat dan sepatu bertumit tinggi? Beberapa hari kemudian saya pergi ke Kalihat untuk pertama kalinya. Hal itu merupakan suatu trauma yang mengerikan bagi saya. Sebagai seorang terapi kecantikan, saya biasa dengan sesuatu yang baik, rapi, bersih, berbau wangi. Maka saya sungguh terkejut ketika salah seorang suster meminta saya untuk memandikan seorang wanita. Saya langsung berpikir bahwa itu mustahil. Saya pasti tidak bisa. Saya berdiri di sana dan dia memanggil saya serta berkata, "Penny, tolong bawalah dia kemari." Saya hanya menangis dan berkata bahwa saya tidak bisa. Lantas dia berkata, "Baiklah, ikutlah saya." Dan dia mengambil onggokan tulang itu, karena memang seperti itulah wanita itu, dan membawanya ke kamar mandi. Saya pun menangis, ruang itu remang-remang saja dan saya masih sepenuhnya katastonik. Dan tiba-tiba seluruh ruangan dinyalakan. 1 menit yang lalu saya mengatakan saya tidak bisa, dan selanjutnya saya menyadari, tentu saya bisa. Tiba-tiba saya tersentak ketika melihat satu dari lukisan-lukisan religius yang tergantung di dinding itu. Itu tubuh Kristus, tubuh seseorang. Siapapun mereka dapat menjadi tubuh Kristus. Tubuh itu bukanlah sekedar wanita tua kurus yang kudisan, ia adalah tubuh Kristus. Saya menyadari bahwa apa yang sedang saya lakukan untuk seseorang dapat saya lakukan untuk siapa saja. Saya tinggal selama 6 bulan dan kemudian saya meninggalkan Calcutta. Saya berkata kepada Ibu Teresa, saya akan kembali
Dan dia menjawab, Anda tidak akan kembali. Banyak hal yang harus dilakukan di tempat Anda tinggal. Banyak hal akan terjadi. Tuhan akan memberitahu Anda apa yang perlu dilakukan. Sekarang ketika orang-orang tua mengatakan pada saya bahwa mereka sudah mentok, mandek, dan terlalu tua untuk berubah, saya mengatakan, saya minta maaf, tapi saya tidak setuju. Karena saya mempunyai pengalaman itu. Pada umur 48 tahun, pengalaman itu mengubah hidup saya sepenuhnya. Mengubah pengalaman menerima orang lain sebagai yang berharga, yang terhormat, yang mulia, no matter what, no matter less. Amin.